Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aditya Dermawan di channel Programmer Tangguh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang palindrom, yaitu biasanya ini sering sekali keluar di coding interview. Jadi ketika teman-teman melamar di suatu perusahaan, tentunya posisi sebagai software developer, entah itu front end, back end ataupun mobile, biasanya perusahaan ngasih kita suatu permasalahan, suatu kasus untuk dipecahkan, ya tentu saja dengan ngoding. Salah satunya yang paling sering muncul adalah palindrom. Oke, let's get started. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu palindrom. Jadi palindrom itu adalah sebuah kata atau susunan atau deret gitu ya, yang jika dibolak-balik maka hasilnya sama, maka bacanya adalah sama. Misalnya seperti ini deh, 1 2 3 4 3 2 1. Nah, ini adalah palindrom. Kemudian 7 6 7 5 9 3 9 5 7. Nah, ini palindrom. 8998. Nah, palindrom. Karena kalau dibalik dia akan sama. Kita balik 8998. Nah, dibolak-balik sama. Ini juga gitu. Dibolak-balik juga sama. 7593 957 dibolak-balik sama. Yang bukan palindrom contohnya 1234. Nah, ini bukan palindrom. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba untuk membuat sebuah aplikasi mengecek apakah suatu angka, bukan angka ya, suatu nilai itu palindrom atau tidak. Kita bikin dulu main if name sama dengan main, maka jalankan main. Oke, seperti ini. Oke, kita jalankan dulu Python 3.8. Kalau teman-teman ada Python 3.9 silakan, atau 3.10. Yang penting Python 3 ke atas. Main.py, karena nama filenya adalah main.py. Oke, enter, dan tidak melakukan apa karena di sini kita juga belum ngasih suatu script apapun. Kita akan coba untuk meminta user memasukkan suatu nilai, misalnya number sama dengan input, masukkan nilai. Kita langsung convert jadi integer biar gampang. Ini kita kecilin dulu. Nah, seperti ini. Masukkan nilai, atau ini kegedean kali ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita cek if is palindrom number, print f number adalah palindrom, else print number bukan palindrom. Oke, di sini ada error, is palindrom is not defined, ya karena kita belum bikin functionnya. Sekarang kita bikin functionnya, def is palindrom, parameternya 1 yaitu number. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan Python 3.8 main.py. Masukkan nilai 100 bukan palindrom. Kemudian kita masukkan nilai palindrom 8998. Nah, ternyata tetap aja apapun yang masuk sini jadinya bukan palindrom. Kenapa? Karena kita belum ngisi function apa-apa di sini. Jadi ketika belum memberikan function apa-apa itu dianggap false atau none.
Jadi nilai dari function ini, nilai yang dikembalikan oleh function ini adalah none, dan none itu kalau dibooleankan menjadi false. Karena false maka dia akan lari ke sini, bukan palindrom. Coba kita return true. Kemudian kita jalankan, masukkan nilai 8998 adalah palindrom. Kemudian 78 tetap palindrom. Ya karena kita kan langsung returnnya langsung true. Jadi apapun yang ketika dipanggil ini is palindrom ya tetap true. Jadi dia akan selalu ke sini. Nah, tugas kita adalah mengecek apakah number ini adalah palindrom atau tidak. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita ya secara apa ya, naluri kali ya, secara insting itu pasti kita udah tahu nih. 1 2 3 4 3 2 1. Oh, ini palindrom. 7 5 9 3 9 5 7. Oh, ini palindrom. 8 9 9. Oh, ini palindrom. 1 2 3 4. Oh, ini kelihatan bukan palindrom karena kita ini kan dibolak-balik berbeda. 1 2 3 4 dibalik jadi 4 3 2 1. Otomatis itu bukan palindrom. Artinya kita akan mencoba untuk membalikkan nilai ini. Jadi kalau ini 1 2 3 4, bagaimana caranya supaya menjadi 4 3 2 1. Nah, caranya bagaimana? Artinya kita awali dengan mencari angka 4 dari 1 2 3 4. Jadi bagaimana mendapatkan angka 4 dari 1 2 3 4? Caranya adalah kita dapat memanfaatkan modulus. Modulus itu sisa hasil bagi. Jadi 1 2 3 4 dibagi 10, 123 sisa 4. Nah, 4 inilah yang kita ambil. Ini adalah modulus atau modulo. Modulus, modulo. Nah, jadi nanti kita akan melakukan operasi 1 2 3 4 modulo 10 sama dengan 4. Nah, kita udah dapat 4. Terus kemudian kita simpan, katakanlah itu di sebuah variabel namanya reverse. Artinya balik. Kemudian dari reverse ini bagaimana reverse sama dengan 4 menjadi 43. Yaitu dengan reverse dikali 10 kan sama dengan 40 ditambah 3. 3 dari mana? Dari 1 2 3 ini kan dapat 1 2 3 nih. Nah, 1 2 3 modulo 10 sama dengan berapa? 3. Nah, gitu. Jadi ini ditaruh di sini nih. Taruh sini. Nah, 3 40 ditambah 3 jadi 43. Reverse sama dengan 43. Nah, kita ulang lagi. 1 2 3. Ini deh. Kita gini dulu deh. 1 2 3 bagi 10 adalah 1 2 sisa 3. Nah, 3 nanti ditambahin ke sini kan reverse-nya. Kemudian setelah itu 1 2. Kan sisa 12 nih. Dibagi 10 sama dengan 1, sisanya 2. Nah, sisanya 2 ini kita tambahkan nih reverse-nya sama dengan kan 43 tuh. 43. 430 dikali 10. 43 dikali 10 sama dengan 430 ditambah 2. Jadinya 432. Nah, kemudian lagi 1 dibagi 10 sama dengan 1. Sama dengan 0. Sisa 1. Nah, 1 ini ditambahkan lagi reverse
sama dengan 432 dikali 10 ditambah 1. Reverse-nya sama dengan 4321. Dan karena ini sudah 0, sudah nggak ada sisa, berarti berhenti sudah. Jadi ini hasil akhir dari reverse sama dengan 4321. Kemudian kita bandingkan dengan yang awal, yang nilai awal 1, 2, 3, 4, apakah sama dengan 4321? Ternyata tidak sama kan, 4321, maka bukan palindrom. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita coba ya diimplementasikan. Oke, kita akan membuat sebuah variabel namanya temp. Temp ini nilai awalnya adalah number dan dia akan terus berkurang sampai hasilnya 0. Sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan kita akan membuat suatu iterasi supaya bisa dilakukan berkali-kali ya, dengan syarat bahwa nilai temp itu lebih dari 0, karena ketika 0 iterasi berhenti. Oke, kita coba while temp lebih dari 0. Nah, seperti ini. Kita buat dulu sebuah variabel namanya reverse untuk menampung hasilnya dan nilai awalnya adalah 0. Nah, seperti ini. Oke, kita mencari 4, yaitu dengan cara anggaplah kita bikin variabel namanya rem. Rem itu artinya remaining. Tapi di beberapa bahasa tertentu ini rem ini artinya remark. Artinya kalau kita tulis rem itu sama dengan nulis komentar. Ayo, ada yang tahu nggak bahasa pemrograman apa yang kalau nulis komen pakai rem? Bukan rem motor ya. Remark. Oke, kita mencari sisa hasil baginya, ya ini 4 ya, berarti temp modulo 10 sama dengan 4. Oke, kita temp modulo, kalau dalam Python modulo itu dengan persen dibagi 10. Nah, ini nanti hasilnya adalah 4. Kemudian kita set nilai reverse sama dengan 4 ya awalnya. Jadi rem seperti ini. Kemudian kita lihat yang kedua, itu tempnya dari 1, 2, 3, 4 itu menjadi 1, 2, 3. Berarti kita harus ubah tempnya, nilai tempnya, yaitu dari 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 2, 3. Itu kita bisa memanfaatkan pembagian integer. Jadi bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya tetap bilangan bulat. 1, 2, 3, 4 dibagi 10, hasilnya 1, 2, 3. Yaitu dengan cara temp baginya ada 2 ya, 10. Nah, seperti ini. Ini adalah pembagian bilangan bulat. Jadi nanti 1, 2, 3, 4 dibagi 10 itu hasilnya bukan 1, 2, 3,4 tapi 1, 2, 3. Oke, temp sudah jadi 1, 2, 3. Kemudian kan dicek nih di sini nilai temp adalah 1, 2, 3. Karena lebih dari 0, maka kita akan melakukan iterasi lagi ke sini. Kemudian dari 1, 2, 3 dibagi 10 sama dengan 12. Modulo 10 adalah 3, jadi rem ini 3. Kemudian reverse kan tadi 4. Nah, bagaimana caranya menjadi 4, 3? Kita udah bahas di sini, yaitu caranya adalah dengan reverse-nya dikali 10 kemudian ditambah 3. Jadi di sini kita reverse dikali 10 kemudian ditambah rem atau remaining. Nah, seperti itu seterusnya. Kemudian kita return, kita bandingkan, kita compare ya antara number dengan reverse. Sama dengan 2 kali reverse. Nah, ini akan menghasilkan true atau false. Kalau dua-duanya sama berarti true, kalau beda berarti false.
Oke, kita akan coba langsung apakah coding kita sudah benar. Python 3.8 min.py. Kita masukkan palindrom 12321, hasilnya adalah palindrom. Kemudian kita coba lagi, bla 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 bla, kita ngawur ya. Sorry. Itu terlalu ngawur. Enter. Nah, bukan palindrom. Kita coba sekali lagi, misalnya apa nih? 34906, bukan palindrom. 349060943. Nah, palindrom. Udah bener ya berarti ya. Oke, berarti ada berapa baris kode nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 lah ya. Ini nggak termasuk lah, nggak termasuk. Ini anggaplah ini nggak kita hitung. Jadi dengan 8 baris kode kita sudah bisa memecahkan masalah palindrom. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman mendapatkan tes interview palindrom, teman-teman udah bisa lolos. Selamat menjadi software developer. Wah, keren. Jangan kayak saya. Waktu itu saya gagal. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat, semoga sukses. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.